Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sedang melaksanakan apa ya? Penanaman pohon. Sedang melaksanakan penanaman pohon bersama Dinas Kementerian LHK. Aman. Mohon koreksi, saya bukan dirjen, tapi ucapankan doa gitu ya. Amin. Terima kasih. Jadi saya diutus oleh kementerian untuk mewakili beliau, Ibu Menteri, hadir bersama Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah, Pak Babinsa dari dan didukung para RW kalau nggak salah tadi, dan Ibu PKK. Saya kira ini luar biasa. Tentu saja kami berbangga hati karena situasi seperti ini yang diharapkan sebetulnya. Tadi pagi saya di situ Gadok, dan sempat lihat di pinggirannya, dan kemudian juga diskusi dengan teman-teman di sana. Bapak Ibu sekalian, saya baru pertama kali ke sini. Tadi saya bilang Pak Lurah, saya kira ini luar biasa sebetulnya gitu. Kurang apa lagi? Jadi tadi juga saya bicara ke teman-teman di sana, pemerintah Kota Depok dalam hal bicara soal lingkungan yang datanya masuk ke kami, saya kira udah luar biasa. Dan bisa tepuk tangan bahwa komitmen pemerintah daerah juga cukup tinggi gitu ya. Hanya memang barangkali saya khususnya dari Direktorat Pengelolaan Sampah gitu ya, Direktorat Pengelolaan Sampah. Jadi khusus untuk sampah, pemerintah Depok komitmennya cukup tinggi, banyak kegiatan-kegiatan, banyak agenda-agenda, bahkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan dalam rangka mereduksi sampah di Kota Depok cukup baik. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian butuh tahu informasi ini. Jadi ada juga pemerintah daerah yang melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa. Nah, melihat fisik sebenarnya sudah selesai kalau bicara danau. Ya. Nah, namun demikian, tentu saja pemerintah daerah dalam hal ini, saya sering komunikasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, di Kota Depok. Dia butuh kolaborasi kok, gitu ya. Dia butuh kawan memperjuangkan persoalan-persoalan sampah yang ada di Kota Depok khususnya. Jadi nggak akan bisa sendiri juga. Jadi pemerintah daerah nggak akan bisa sendiri. Kami juga di pemerintah pusat juga nggak bisa sendiri juga. Sekarang sudah banyak kementerian yang bicara soal sampah. Dulu barangkali hanya LH, PUPR, Bappenas. Sekarang hampir semua kementerian, 32 KL udah bicara soal sampah. Jadi begitu juga di daerah, gitu ya. Saya kira Pak Lurah masih butuh dukungan, butuh kolaborasi dengan yang lain. Kalau kemudian perangkat ke bawahnya sekian RW sudah melakukan satu gerakan yang nyata, saya kira ini juga butuh dipertahankan. Ibu apalagi bicara sampah ini, nggak akan bisa juga Pak Lurah sendirian. Pak RW juga nggak akan bisa, tentunya harus sama-sama. Tidak ada pesan yang khusus dari beliau, tapi intinya mari kita bekerja sama, bekerja bersama-sama mengelola sampah ya dengan baik. Karena saya dari Direktorat Pengelolaan Sampah, ada bagian-bagian yang memang bisa dimanfaatkan, ada bagian-bagian residu yang memang harus menjadi ranah TPA yang bisa diserahkan ke pengolahan akhir.
sementara itu dulu barangkali saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua ini, dan rangkaiannya cukup baik ya, tadi di danau sana, Gadok, kemudian di sini, dan satu lagi ada titik. Mudah-mudahan ini juga menjadi trigger Pak Lurah gitu ya, untuk selalu jangan putus seperti ini, karena saya mau bilang sekali lagi, urusan sampah nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri. Jadi harus, kenapa saya juga ngomong begini, istri saya juga melakukan di rumah, jadi hal yang kecil. Jadi memang ini harus ditarik dulu, ditarik ke sumbernya, karena memang amanatnya undang-undang sampah ini buang, kelola sedekat-dekatnya dengan sumber gitu. Jadi jangan buang dulu ke TPA, kelola dekat-dekatnya dengan sumber. Jadi jangan buang, angkut buang gitu ke TPA. Jadi kelola sedekat-dekat dengan sumber. Ada yang masih bisa dimanfaatkan. Saya kira Depok potensinya cukup tinggi. Data yang ada di kami cukup luar biasa untuk pengelolaan sampah di Kota Depok, mulai dari gerakan masyarakatnya sampai inovasi-inovasinya, dan sampai juga kepada pemerintah daerah. Hanya memang persoalannya ada di TPA. Gerakannya sudah cukup masif, sudah cukup baik, dan punya hasil yang saya kira cukup bagus. Itu dari data yang ada. Jadi saya harus sampaikan ini karena Bapak Ibu sekalian adalah warga Depok. Jadi upaya-upaya yang dilakukan sudah cukup bagus, dan tapi masih harus terus-menerus dipertahankan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, jumlah sampah menjadi bertambah di permukiman karena banyak hal gitu ya. Memang di perkantoran menjadi sedikit, tapi di perumahan lebih banyak. Demikian sementara itu dulu. Jika ada yang mau didiskusikan, kami terbuka. Tidak selesai di sini, kami masih ada di kantor. Silakan informasi banyak di kantor pengelolaan sampah dan lingkungan secara umum. Bila itu Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen dan Bapak Lurah serta seluruh hadirin. Pertanyaan saya simpel Pak, nggak terlalu panjang, saya bersiap sebagai penerima. Jadi alhamdulillah Saiful besar ini kami mengadakan suatu kegiatan bakti sosial selalu hampir seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali karena memang di sana sudah ada banyak sampah yang ke sini. Yang kedua, ya dalam pengelolaan sampah ini kami punya tempat buang sampah, tapi itu adalah bukannya pasif, tapi milik seseorang, punya ada sertifikatnya jelas. Dan kami di sini sayang kalau ini merupakan destinasi wisata yang menjadikan wisata, tetapi yang begitu besarnya jumlah biaya dikeluarkan oleh pemerintah, tapi tidak dimanfaatkan dan sampahnya berkeliaran, sayang sekali. Maka dari itu kami mohon dari RW 13, artinya sampah-sampah yang ada di lingkungan, kami ada TPS yang ada di sebelah sana, mohon mungkin dari Kementerian untuk kirim mobil, ya mobil sampah, ya khusus untuk RW 13 atau mobil ya mobil apa namanya seperti mobil kijang lah, ya langsung transfer sana. Ya paling kecil-kecilnya adalah germo, ya germo 3 lah, ya germo 3 biar cepat, ya satu itu. Yang kedua terkait dengan, saya setuju dengan kreativitas ekonomi. Kami di sini di RW 13 telah membuat yaitu UMKM, ya UMKM kami sebanyak 70 orang sudah kami bentuk, dan UMKM ini sudah berjalan, dan alhamdulillah sudah ada yang mendapatkan SK dari Dinas Koperasi. Saya sudah mengutuskan ke sana kemarin oleh Dinas Koperasi komunikasi dengan saya. Cuma saya ingin ini kreativitas atau kreatif ekonomi dari masyarakat kami ini nanti ya terkait dengan ya artinya ekonomi apa yang bisa kami angkat dengan kuliner yang bisa kami bawa, ya biar bisa artinya ekonomi masyarakat kami bisa berkembang lagi. Yang ketiga, kami dari ekonomi artinya dari Keroyan, yaitu tentang masalah wisata juga. Kami artinya dengan teman-teman sudah membuat planning ya,
terkait apakah mobil trendingnya nanti ada restoran apungnya, dan juga konsep kami adalah panggung di atas satu yang mungkin biar ada kunjung masyarakat atau pengunjung-pengunjungnya bisa banyak. Karena kalau pengunjungnya banyak, insya Allah saya yakin para wisata baik dari manapun akan hadir di sini. Kalau ada namanya seni-seninya kan gitu ya. Tapi kalau cuma begini aja mungkin hanya sore aja. Tapi kalau dari pagi, yang ketiga terkait saya juga punya konsep ada flying fox, ya, ada flying fox biar turun biar banyak pengunjung-pengunjungnya itu. Jadi di sini biar para wisatanya biar banyak. Karena itu akan meningkatkan ekonomi daripada kreatif ekonomi. Itu saya bisa sampaikan. Bila tulis soal itu pada waktu berkata. Di permasalahan pengangkutan dari bank sampah itu. Untuk permasalahannya seperti itu. Dan kebetulan untuk yang hanya beberapa RW aja yang masih berjalan, kebanyakan itu permasalahannya pengangkutan dari pengepul. Dan karena kita tidak mempunyai lahan untuk menyimpan sampah-sampah itu tadi, jadi menjadi masalah tersendiri lagi. Nah, untuk selain itu, selain sampah, alhamdulillah juga untuk limbah minyak sudah dikelola sama Karang Taruna. Alhamdulillah sudah berjalan ya untuk pemilahan pengepul itu limbah minyak jelantah itu yang mengelola. Kata kuncinya itu. Jadi saya kira gini, Pak RW ya, dan saya kira mudah-mudahan ini semua komitmennya nggak luntur, nah, seluruh RW, karena ini saya mau balik lagi, nggak bisa sendirian, harus kolaborasi. Oke, Pak RW, Rona awal seperti ini ya didokumentasikan, ya. Lalu kemudian menginginkan perubahan seperti apa? Jangan sampai harapan-harapan seperti tadi, eco village apapun namanya, kreasi apapun namanya, terus merubah Rona, ya. Merubah Rona awal yang ini yang diharapkan, terus kemudian berubah menjadi kumuh, sampah di mana-mana. Nah ini yang harus diantisipasi. Semakin banyak orang ke sini, maka semakin ada sampah yang datang ke sini, gitu ya. Tapi bukan berarti juga tidak ada orang datang ke situ tidak ada sampah, karena ada masyarakatnya di sini. Daerah wisata itu jumlah timbulan sampahnya akan bertambah dibanding dengan jumlah penduduk, ya. Kalau misalnya di RW di kelurahan ini timbulan sampahnya misalnya 30 ton per hari, ketika ini menjadi daerah wisata maka naik, gitu ya, timbulan sampahnya. Itu yang harus dipikirkan. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita itu menjadi terwujud, tapi dikelola dengan baik Pak RW ya. Apapun terobosannya, saya kira pasti tidak ada niat yang tidak baik, ya. Gerobak sampah saya kira memang dibutuhkan ketika ini menjadi apa ya, menjadi pembangunan yang besar. Tapi jalan aja dulu deh, ya. Jalan aja dulu. Kalau fasilitas begini, nggak usah takut. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, gitu. Tapi gerakan aja dulu, jalan aja dulu, gitu ya. Jangan sampai nanti surplus turun nggak jalan juga, gitu ya. Ada yang lain-lain nggak jalan juga. Jadi begini, banyak yang mubazir ya. Ketika saya kasih contoh aja, sekolah-sekolah itu sudah melakukan gerakan-gerakan lingkungan. Ada bak sampah, ada pengolahan. Begitu diberikan fasilitas, nggak jalan. Banyak fasilitas pengolahan sampah di sekolah-sekolah sekarang nggak jalan, malah masih dibungkus. Nah, jadi gerakannya aja deh, ya Pak RW ya, nggak usah takut lah. Yang penting adalah kolaborasinya kuat dan harus ke atas ke bawah ya, karena ada pemerintah daerah deh. Soal
permohonan bantuan itu nggak jadi sulit harusnya. Karena tapi gini, kalau ke pusat itu pasti bantuannya ke pemerintah daerah. Jadi kalau pengen apa namanya tiga roda motor tiga roda ada sampah atau apapun itu melalui pemerintah daerah nanti ke kami, gitu ya. Jadi karena ada penyerahan yang malumnya, segala sesuatu kan ada dokumentasi administrasi. Jadi kalau kita beli pun jelas siapa yang menerima dan institusinya jelas siapa yang menerima. Jadi kalau dengan pemerintah daerah kan memang begitu aturannya, ikutin aja lah aturannya. Tapi yang penting gerakannya ada dulu. Ya Pak RW, dipotret dulu ini, jangan ada perubahan-perubahan. Saya kira ini bagus kok. Ini bagus dan harus dipertahankan. Jadi jangan sampai inovasi itu merubah roda. Ya, yang seperti tadi, begitu dibuatkan kafe atau apapun, malah jadi kumuh dan malah mendatangkan sampah. Jadi masalah lagi, lebih rumit lagi. Dimatangkan aja dulu dan tentu saja untuk kemaslahatan. Kalau secara ekologis ini sudah bermanfaat, nggak diragukan. Ini bank air ya, menyerap dan menampung air ini secara ekologis sudah memberi nilai. Tinggal ekonominya, ya kan. Tadi perimbangannya adalah ekonomi dan ekologi. Ekologi itu udah dapat kok. Tinggal nanti tanam aja pohon di sini. Lebih banyak lagi, lebih rindang lagi, lebih bagus lagi. Jadi nggak ada pohon-pohon yang dicukur kayak begini gitu. Habis sayang lah, karena ada persoalan karbon lain dan apa yang lebih bermanfaat lagi dari pohon-pohon. Mungkin itu. Jadi hijauan paling itu kalau mau dikembangkan ke arah ekonomi yang lain, mohon dilihat lagi. Bukan apa daripada ke depan rumit, ya malah jadi masalah. Sampahnya di mana-mana susah kelola, dan ini harus diorganisasi. Kalau soal salpras, gampang lah, nggak sulit. Ibu, diteruskan Bu, itu karena ini juga kita sedang dorong dalam rangka sirkular ekonomi, gitu ya. Gerakan-gerakan yang sudah dilakukan bank sampah, Magot. Saya kira ini Pak Lurah terus didorong, jangan dihentikan ini, gitu ya. Kalau bisa memang direplikasikan lagi aja ke kelurahan lain atau ke kelompok-kelompok PKK lain. Saya percaya sama PKK, betul, gitu ya. Penggeraknya hanya di situ. Kami nih, Pak Lurah, saya lebih banyak di luar, tapi yang berhadapan langsung dengan sampah rumah tangga pasti ibu. Begitu ibu, ada kelompoknya adalah PKK, silakan diobrolkan seperti mana orang yang baik. Bank sampah digelindingkan lagi aja. Sekarang memang situasinya seperti itu, sedang seperti itu. Ada persoalan mobilisasi dari bank sampah unit ke bank sampah induk, karena di unit itu tidak ada lahan untuk menyimpan. Nah, memang sebaiknya jadi terkoordinasi. Jadi enggak kan dulu begini, tidak akan bisa setiap hari karena kan butuh anggarannya sih itu tuh, ya kan, butuh mobilisasinya. Tapi ketika disimpan lama-lama pun soalnya lahan, ya. Tapi dikoordinasikan saja dengan teman-teman bank sampah lain supaya pengambilan ritasinya disesuaikan, ya, pengambilan ritasinya disesuaikan sehingga bank induk bisa membeli langsung pada jadwal-jadwal yang ditetapkan secara bersama.